Kesimpulan dari bab 5, mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas, menjelaskan tahapan dan prosedur yang harus diikuti dalam penanganan laporan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta upaya pemulihan korban dan pencegahan keberulangan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab ini menjelaskan mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas dan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan, dan tindakan pencegahan keberulangan. Yang kedua, pelaporan kekerasan seksual dapat dilakukan oleh korban atau saksi pelapor melalui berbagai cara, seperti telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, atau laman resmi milik perguruan tinggi. Proses pelaporan harus mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga, penerimaan laporan melibatkan identifikasi korban atau saksi pelapor, penyusunan kronologi peristiwa kekerasan seksual, pemeriksaan dokumen atau bukti, inventaris kebutuhan korban atau saksi pelapor, dan memberikan informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor serta mekanisme penanganan. Yang keempat, setelah menerima laporan, satuan tugas melakukan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan dokumen terkait. Pemeriksaan dilakukan terhadap korban, saksi, dan atau terlapor. Jika korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, satuan tugas menyediakan pendamping dan akomodasi yang sesuai. Yang kelima, hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Yang keenam, satuan tugas kemudian menyusun kesimpulan yang menyatakan apakah kekerasan seksual terbukti atau tidak terbukti. Jika terbukti, kesimpulan harus mencakup identitas pelaku, bentuk kekerasan seksual, pendampingan korban dan atau saksi, serta perlindungan bagi korban dan atau saksi. Jika tidak terbukti, kesimpulan mencakup identitas terlapor, dugaan kekerasan seksual, ringkasan pemeriksaan, dan pernyataan tidak adanya terbukti kekerasan seksual. Yang ketujuh, selanjutnya satuan tugas memberikan rekomendasi termasuk pemulihan korban, sanksi kepada pelaku jika terbukti, dan tindakan pencegahan keberulangan. Yang kedelapan, pemulihan korban mencakup berbagai bentuk fasilitasi seperti pelaksanaan jangka waktu pemulihan, kerjasama dengan pihak terkait, pemberitahuan hak-hak korban, pemantauan proses pemulihan, dan persetujuan korban. Yang kesembilan, jika terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual, satuan tugas merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor. Yang ke-10, tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual melibatkan perbaikan dalam pembelajaran, tata kelola, dan budaya komunitas di perguruan tinggi. Yang ke-11, ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta mekanisme kerja satuan tugas diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.